Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, di depan kita kali ini ada satu power speaker aktif ya sob. Dan untuk kerusakannya seperti apa, kita nantikan sama-sama ya sob. Oke, namun sebelum dilanjut, seperti biasa, terlebih dahulu saya aturkan banyak terima kasih buat para sobat yang telah support channel ini. Dan bagi yang belum sub, sok atuh mangga diantos subrekna diantosnya tong hilap eta di toel subrekna. Oke, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam rezeki dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut sob. Untuk kerusakan si power speaker aktif ini ya sob, ini dia kendala awalnya ini mati total gitu ya sob. Nah, jadi di sini untuk perbaikannya ini saya sudah oprek-oprek sebelumnya ya sob, dan di sini hanya ingin sedikit berbagi saja seperti itu ya sob. Oke, kendala awalnya ini ya sob, untuk si power speaker aktif ini dia mati total dan setelah saya perbaiki untuk kasus asal mulanya ya sob, nih di sini untuk pet ya sob, ini untuk pet dengan seri berapa ini, K7A65D, samar-samar K7A65D. Ini dia short, dan ada juga ini beberapa dioda. Ini ada dua buah dioda IN 4007, ini juga ikutan short. Oke, dan untuk sikring sementara ini saya langsung gabungkan ya sob, maaf sebentar ya sob. Ini untuk sementara saya gabungkan, maaf maksud saya ganti dulu ini pakai lampu ya sob, nih pakai lampu karena untuk sikringnya putus, dan nanti rencananya nih saya akan pasang dengan sikring pengganti ini ya sob. Karena untuk di modul ini atau di power supply ini dia menggunakan sikring atau fuse yang kotak ya sob, yang kotak. Terus setelah itu ya sob, dia aliran si tegangan itu sudah mulai masuk, cuman setelah saya cek lagi ya sob, di situ ada lonjakan untuk di bagian sekundernya gitu ya sob, untuk di bagian sekundernya. Karena kan untuk di speaker Polytron PMA 9300 ini dia ada yang di 18 volt, kalau saya pernah ngoprek sebelumnya ya sob, rata-rata di 18 volt. Oke, dan untuk selanjutnya saya oprek-oprek lagi, saya sampai sedikit liar lah gitu. Akhirnya ditemukanlah ini untuk ini nih dua buah ini ada optokopler nih, optokopler dengan serinya B732 ya sob. Ini tulisan paling bawahnya B732. Ini juga mengalami error, dan ini untuk di bagian IC ini ya sob, nih IC macam transistor tapi ini IC ya sob. Ini IC TL431. Oke, yang mana untuk letaknya sob, nih untuk letak si IC TL431 ini dia berada di sini ya sob. Nih mudah-mudahan terlihat nih di sini di depannya optokopler, dan ini untuk optokopler sendiri di sini dia letaknya sob. Oke, dan alhasil ya sob, setelah saya ganti dua komponen ini, dan alhamdulillah si tegangan pun bisa kembali sedikit turun gitu ya sob. Yang tadinya ini tegangan melonjak sampai di 47, 50 volt, bahkan sampai di atas 50 gitu ya sob. Dan di sini alhamdulillah sudah turun hampir mendekati ke asal mulanya gitu ya sob. Oke, dan untuk ini ya sob, nih untuk apa namanya, sebelum kita melakukan cek-cek tegangan di sini ya sob, alangkah lebih baiknya kita untuk membuka si ini IC final ini ya sob. Nih sini satu, sini satu, di sini satu, dan ini untuk bagian LR-nya gitu ya sob, dan ini untuk bagian subnya di sini. Ini ketiga-tiganya kita copot terlebih dahulu ya sob, karena dikhawatirkan adanya kerusakan susulan pada IC final ini ya sob.
Dikhawatirkan yaitu tadi ya sob, dikhawatirkan ada tegangan yang melonjak sangat tinggi gitu ya sob. Dan untuk asumsi si IC ini ya sob, ini dari mulai 6 volt, kalau saya melihat dari itunya sob, dari mulai 6 volt sampai 60 volt untuk si IC ini. Ini jenis IC nya TDA ya sob, TDA 2030 ya sob, TDA 2030. Oke, dan ini tiga-tiganya sama ya sob, menggunakan IC yang sama untuk di bagian finalnya. Oke, dan setelah saya lakukan perbaikan dari awal ya sob, dari mulai ganti ini MOSFET sampai ini dioda ini, terus si aliran dari primer pun sudah ada gitu ya, sudah hidup lah. Cuman begitu saya cek di bagian sekundernya dia mengalami lonjakan yang amat sangat tinggi gitu ya sob. Jadi setelah itu langkah keduanya yang tadi saya pernah ceritakan di awal, atau yang saya sempat ceritakan di awal tadi, ini akhirnya saya melakukan pergantian dua buah komponen ini, IC TL431 dan optocouplernya. Oke, nah jadi di sini sebelum kita memasang untuk IC final ini ya sob, nih IC final ini, maaf tangan kiri, kita pastikan terlebih dahulu di sini ya sob, dalam ambang batas yang sewajarnya gitu ya sob. Karena ada elko di sini ya sob. Ini elko di sini, ini dia menggunakan elko untuk CT-nya. Di sini menggunakan elko-nya ini yang terdapat di sini ya sob. Saya tengok tadi itu cuman 25 volt gitu ya sob. Cuman 25 volt. Nah, jadi kita pun ya sob, kita pun, maaf tadi ini kelewat ya sob. Sebelum melakukan istilahnya pergantian di sini ya sob, ini elko ini pun kita harus lepas terlebih dahulu gitu ya sob. Nah, karena tadi ini saya sudah pastikan ini sudah di ambang batas aman, akhirnya tadi saya pasang kembali ini untuk elko nya di sini ya sob, 25 volt, ada yang 35 volt gitu ya sob. Oke, nah jadi sekarang kita akan coba melakukan pengecekannya ya sob. Oke, sebentar ya sob. Untuk di bagian ini sekunder ya sob, ini sengaja saya solderkan di sini ya sob, ini sekunder, dan ini untuk pengecekan di bagian primer. Oke, sebentar sob. Nah, di sini kita akan mengecek bagian primernya terlebih dahulu ya sob. Kalau untuk primer dia di atas 300-an ya sob. Oke, ininya kita larikan ke 1000 ya sob. Dilarikan ke 1000 biar lebih aman gitu ya sob. Oke, saya akan tancapkan untuk ininya. Oke, saya sudah tancapkan. Nah, di sini kita akan cek untuk di bagian elko besarnya ya sob di sini. Oke, maaf, tuh dia 320, pokoknya diambang 320-an ya sob. Oke, nah di sini kita lari ke bagian tegangan PDD-nya ya sob. Di sini sob, nih coba di sini. Di sini terdapat 13 volt ya sob, paling tinggi 13 volt. Dan untuk startupnya ya sob, kalau tidak salah, maaf kalau saya salah menyebutkan ya sob, silahkan dikoreksi. Di sini ada 18 ya sob, maksimal di angka 18 volt. Oke, nah di sini kita langsung pindah ke bagian sekunder. Oke, ininya saya pindahkan ya sob. Oke, kita bagian ke sekunder. Nah di sini sob. Oke, nah di sini di angka 20 volt untuk bagian positifnya ya sob. Angka 20 volt. Paling dia ada lonjakan sedikit, nanti bisa 21 gitu ya sob. Oke, ini untuk di bagian positifnya karena ini CT ya sob. Oke, kita pindah ke bagian negatifnya. Maaf ini tangan kiri ya sob, sebentar kurang pas. Oke, ini pun sama 20. Nah di sini untuk tegangan CT-nya ya sob, di sini sudah sangat-sangat cakep gitu ya sob, udah seimbang. Nah, untuk memastikan ya sob, untuk lebih memastikan lagi apakah ke bagian IC pinalnya ini aman, nah kita bisa cek lagi di sini ya sob untuk bagian inputnya. Oke, sebentar ya sob, ini untuk bagian inputnya. Oke, sama ya sob, di sini sudah 20 21 ya sob untuk yang satunya. Oke, ini pun sama, dan ini untuk bagian sub ya sob, untuk bagian subwoofernya. Oke, di sini pun sama ya sob. Nah,
Jadi kalau sudah seperti ini ya sob, ini sudah dapat dipastikan untuk si bagian IC pindahan ini sudah amat sangat aman gitu ya sob. Karena untuk asumsinya dia batas maksimalnya di angka 60 volt gitu ya sob. Oke. Jadi untuk di bagian elko yang di sini pun ya sob, ini untuk elko CT-nya di sini ini sudah aman karena elko-nya di sini 25 volt, sementara ini yang masuk 20 sampai 21 volt saja gitu ya sob. Oke. Nah, jadi untuk sedikit sharingnya saya mungkin cukupkan sampai di sini saja ya sob. Mudah-mudahan sedikitnya ini ada manfaat gitu, terkhusus untuk para kaum pemula yang hobi oprek-oprek sama seperti saya ini masih dalam tahap belajar seperti itu. Untuk para suhu, untuk para senior, saya nantikan ilmu-ilmu dari para master semua. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mangga tukas sadayana, hatur nuhun.